Jadi persoalan janda dan anak yatim, baik karena cerai mati akibat korban perang, ataupun cerai hidup karena perpisahan adanya beda keyakinan yang berakibat pada permusuhan. Dua persoalan itu yang dibahas oleh Rukuk 28 dan 29. Ahmad ya Habibi, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin membahas dua ruku yang kebetulan tadi sudah dibacakan oleh qori'nya, ruku 28 dan 29. Agak lama nggak apa-apa ini? Sampai enggak lah, mudah-mudahan nggak nyampe. Pertama yang saya ingin sampaikan, kita itu harus bersyukur gitu. Kita dapat Quran tafsir Muhammad Ali ini kita dimudahkan begitu ya untuk melihat secara holistik ayat-ayat Quran yang berurutan itu. Padahal kan ayat Quran itu diturunkan nuzulnya itu berbeda waktu, berbeda situasi kondisi, tapi kemudian disusun sedemikian rupa urut-urutannya menjadi seperti yang sampai kepada kita ini. Dan boleh dikata kalau kita sekedar membaca ngurut gitu saja itu agak susah untuk melihat konteks secara keseluruhan. Ini maksudnya ayat itu mau bicara apa, ruku ini mau bicara apa, surat ini mau bicara apa, kenapa disusun Baqarah terus kemudian Ali Imran, padahal Baqarah itu diturunkan di era Madinah, Ali Imran itu Madinah tapi agak belakangan gitu ya. Terus kemudian kenapa surat-surat Makkiyah itu diturunkannya awal tapi ditaruhnya di belakang gitu ya. Itu oleh Muhammad Ali kemudian dibikin kayak apa ya istilahnya itu, skema lah begitu. Sehingga kemudian kita bisa melihat ada judul surat, ada judul ruku, kemudian ada upaya untuk memberikan munasabah, pengantar munasabah. Surat Al-Baqarah ini menerangkan apa, lalu kemudian kenapa nyambungnya ke Ali Imran, kenapa nyambung kemudian ke An-Nisa dan seterusnya. Lalu kemudian tiap-tiap judul ruku, tiap-tiap ruku itu kan diberi judul, sehingga kita bisa menemukan oh ini kaitan antara ruku sebelumnya dan sesudahnya. Ada beberapa atau lebih banyak tafsir Muhammad Ali itu yang mengawali tiap ruku itu untuk menjelaskan. Misalnya ayat pertama ruku 28 ini kan ada penjelasan tentang ruku ini akan bicara apa, kaitannya dengan ruku sebelumnya, lalu kemudian ruku-ruku sesudahnya itu apa yang akan dibicarakan gitu. Sehingga kita bisa melihat, oh jane Quran ini secara utuh bisa kita baca gambar besarnya begitu, big picture-nya lah. Meskipun kemudian kita bisa masuk ke dalam gambar-gambar kecil dari masing-masing ayat itu sendiri secara detail begitu ya. Soal perceraian misalnya akan dibahas secara detail di ayat per ayat gitu. Tapi secara keseluruhan bisa kita baca oleh Muhammad Ali diarahkan ini secara umum temanya adalah ini, topiknya ini, kita akan bicara ini, lalu urut-urutannya begini. Kaitannya dengan ayat sebelumnya, kaitan dengan ruku sebelum dan sesudahnya, dan setelah itu kita begitu dimudahkan gitu. Ya meskipun memang kemudian kita juga kudu apa ibaratnya pintar-pintar membaca juga, jadi begitu enggak gitu. Cuman kadang-kadang kita kan seringnya malas gitu ya. Kalau sudah baca tafsir panjang-panjang itu, aduh, satu paragraf saya sudah capek gitu ya. Apalagi kalau hurufnya kecil-kecil gitu. Jadi kadang-kadang kita malas untuk membaca secara keseluruhan itu. Apalagi dengan kalau alasannya baca Quran satu huruf saja sudah dapat pahala, kok ngapain terus harus capek-capek gitu ya. Untuk surga kok kalau membaca ayatnya gitu. Kita akan ngomongnya sama pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh itu bisa kita temukan dalam ruku 28 dan 29 ini. Kita bisa lihat bagaimana Maulana Muhammad Ali menafsirkan ruku 28 ini, yang menurutnya ini sangat terkait erat dengan 3 ruku sesudahnya. Jadi sebenarnya kalau seperti tadi Pak Asadi sampaikan, ruku ini kan bicara soal janda-janda korban perang satu,
Yang kedua, janda-janda yang cerai dengan suaminya yang masih musyrik, gitu ya. Ada dua janda cerai karena hidupnya itu, satu karena korban cerai mati karena ditinggal oleh suaminya yang jadi korban perang, atau cerai dengan suami yang masih musyrik, gitu ya. Kenapa kemudian anjurannya diceraikan? Karena kan di ayat berapa itu ya? Itu dikatakan kan di ayat sebelum ruku masuk ini kan ada ayat tentang wanita musyrik itu lebih baik budak wanita mukmin itu lebih baik ketimbang wanita merdeka yang musyrik, dan sebaliknya, gitu ya. Itu di ayat berapa itu? Di ruku 27 ayat terakhir itu. Jadi kenapa begitu? Karena memang kalau di tafsirnya surat Mumtahanah Muhammad Ali itu mengatakan sebenarnya yang tidak bolehkan itu bukan karena kemusyrikannya, tapi orang musyrik yang kemudian memerangi itu. Nanti saya urutkan. Ruku 28, 29, 30 dan 31 ini diturunkan di awal-awal masa hijrah, sekitar tahun 3, 4, 5, 6 Hijriah. Masa di mana ketika itu satu, ada peralihan situasi kondisi, pengikutnya Nabi Muhammad baru saja pindah dari Mekah dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil karena kemudian meninggalkan istilahnya itu rumah ya, kemudian pekerjaan, penghasilan dan seterusnya itu tertinggal di Mekah semua, lalu pindah ke Madinah yang kemudian untungnya ditolong oleh kaum muhajirin, begitu ya. Lalu kemudian oleh kaum Ansor. Lalu kemudian laki-laki menceraikan istri-istrinya yang masih musyrik. Perempuan juga begitu. Dan itu menimbulkan satu problem sendiri, terutama memang kepada janda-janda yang kebetulan anak-anak mereka, anak yatimnya itu ikut dengan mereka. Ini jadi problem. Makanya kan sesudah tahun-tahun itu kemudian marak poligami, baik dilakukan oleh Rasulullah maupun yang para sahabat juga melakukan itu, semata-mata untuk menyelamatkan para janda-janda itu dan anak yatim, bukan poligami model kita sekarang gitu ya, pokok kita. Ya. Yang kedua tadi situasi perang yang kemudian juga menimbulkan korban, ya meninggalkan janda juga meninggalkan anak yatim. Maka kemudian kan ruku 27, ruku 26 itu bicaranya soal anak yatimnya. Nah, ruku 28, 29 lalu disambung 30, 31 baru bicara soal jandanya. Bagaimana anak yatim itu diperlakukan, bagaimana janda itu seharusnya diperlakukan. Di ayat 221 itu dinyatakan bahwa pria wanita yang beriman itu meskipun budak lebih baik daripada pria atau wanita yang musyrik, meskipun orang itu orang merdeka, bahkan menggiurkan dan seterusnya itu. Maka perintahnya itu wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun. Janganlah kamu menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Nah, di tafsirnya Maulana Muhammad Ali, di tafsir nomor 284, itu kaum musyrik yang di sini adalah mereka yang memerangi kaum muslim. Karena kan tidak mungkin meneruskan rumah tangga dengan orang yang memusuhi kita. Maka kemudian cerai dibolehkan, Pak, tidak dikutuk gitu. Karena ada situasi kondisi yang oleh Muhammad Ali itu di Islamologi dikatakan cerai itu halal tapi diperbolehkan hanya dalam keadaan luar biasa gitu, istilahnya Pak Muhammad Ali gitu. Kondisional, kondisinya seperti apa gitu. Nah, kalau kita baca di surat Al-Mumtahanah ayat 9, di sana dikatakan Allah hanya melarang kamu tentang orang-orang yang memerangi kamu dalam perkara agama.
Jadi jelas yang diceraikan itu adalah suami atau istri yang musyrik sekaligus memusuhi atau memerangi kaum mukmin. Karena apa? Karena di Mumtahanah ayat 8, ayat sebelum dari ayat yang saya bacakan itu dinyatakan Allah tidak melarang kamu tentang orang-orang yang tidak memerangi kamu dan juga tidak mengusir kamu dari rumah kamu. Ini semacam isyarat yang menyatakan bahwa dalil sesungguhnya umat Islam itu boleh menikah dengan kaum non-Islam, orang non-Islam, selama mereka tidak memusuhi kita. Tapi kalau orang non-Islam itu memusuhi, memerangi kita, maka kita tidak boleh menikah itu. Itu dalil yang digunakan biasanya surat Al-Mumtahanah itu ayat 8 dan ayat 9 itu. Karena itu kan kalau kita baca di Mumtahanah ayat yang ke-10, ayat sesudah 2 ayat itu dinyatakan kaum musyrik itu tidak halal bagi kaum mukmin, sehingga kaum mukmin baik pria maupun wanita harus memutuskan hubungan pernikahan dengan mereka dengan menikah sesama mukmin. Semata-mata karena untuk menghindari gejolak permusuhan yang semakin terus-menerus. Kan nggak mungkin biduk rumah tangga itu diteruskan sementara misalnya saya sudah hijrah menjadi pengikut Nabi Muhammad, tapi kemudian istri saya masih kekeh musuhi, barengi sekutu sama kaum Quraisy dan seterusnya itu, kaum kafir Quraisy. Tidak mungkin itu bisa diteruskan biduknya, sehingga kemudian pilihannya adalah bercerai. Lalu kemudian cerai itu yang menimbulkan persoalan. Jadi persoalan janda dan anak yatim, baik karena cerai mati akibat korban perang ataupun cerai hidup karena perpisahan adanya beda keyakinan yang berakibat pada permusuhan. Dua persoalan itu yang dibahas oleh Ruku' 28 dan 29. Kalau 30-31 itu nanti bicara soal bagaimana kita memperlakukan janda itu, dan jandanya. Kalau anak yatimnya sudah dibahas di Ruku' sebelumnya. Nah, ya, cuma persoalannya karena bicara soal janda itu kata Muhammad Ali di tafsirnya nomor 286 itu disebutkan ini terkait erat dengan urusan perceraian, sehingga kemudian ayat ini tidak salah membahas soal janda-janda itu juga sekaligus membahas soal perceraian. Meskipun sesungguhnya kalau soal perceraian sendiri bukan hanya ada di ruku ini. Di banyak surat, di surat Ali Imran, di surat An-Nisa, bahkan banyak. Lalu ada satu surat khusus yang memang itu dikasih judul perceraian. Surat apa? At-Talaq itu. Surat berapa? Lupa saya. 65 ya. At-Talaq itu. Judulnya memang perceraian dan memang yang dibahas adalah perceraian, dan ini yang akan menjadi asbabun nuzul dari surat 60 ayat 1 dan juga ruku surat ini. Nah, kalau kita baca tafsirnya Muhammad Ali di tafsir pertama terhadap ayat pertama dari ruku 28 ini dikatakan, jadi tafsir pertama dari ruku di ayat pertama di ruku 28. Muhammad Ali mengatakan di tafsir 207, setelah panjang lebar membahas pokok-pokok iman atau tauhid yang dibahas dalam ruku, mulai ruku 17 kalau tidak salah itu tentang keesaan ilahi, tauhid. Lalu kemudian bicara soal pemindahan arah kiblat dan seterusnya itu. Itu kan mengisyaratkan perpindahan kiblat itu kan berpindahnya syariat juga, berganti syariat juga. Maka ada ayat di 142 itu yang seolah-olah kaum kafir itu bertanya, gerangan apa yang membelokkan kaum mukmin dari kiblat yang sudah ada di Yerusalem itu? Maka di ayat berikutnya di 143 dikatakan, Allah menyatakan, kami menjadikan kamu umat yang unggul agar menjadi saksi bagi manusia dan seterusnya itu. Jadi ada keunggulan syariat dari Nabi Muhammad yang itu dijadikan contoh bagi manusia agar
pertanyaan yang tadi dilantarkan kaum kafir itu bisa terjawab. Kenapa kiblatnya harus berubah? Kenapa syariatnya harus berganti? Ya karena umat Islam diberikan syariat yang lebih unggul ketimbang syariat berikutnya, syariat sebelumnya. Sehingga ruku 28, mulai ruku berapa itu? Ruku tentang puasa, tentang makanan, mulai dari makanan ya. Aturan makan itu kan mulai ruku 21 dan seterusnya. Makanan, puasa, haji, apalagi kisas, waris dan seterusnya itu kan sebenarnya ayat-ayat yang bicara tentang syariat-syariat lalu yang diperbaharui dan kemudian pembaharuannya itu harus lebih unggul ketimbang syariat sebelumnya. Nah, termasuk juga dalam hal ini keunggulan syariat Islam dalam konteks perceraian dan bagaimana memperlakukan janda dan anak yatim yang dibahas di ruku 28 dan seterusnya ini, 4 ruku sesudahnya.